Selamat malam semuanya ya untuk rekan-rekan dari Trinitas dan juga peserta dari gereja lain yang mengikuti. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, berkati waktu yang Kau sudah berikan bagi kami ini, meskipun kami berada di tengah-tengah suasana liburan, tetapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh belajar akan sebagian dari firman-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu, Tuhan berkati juga setiap kami yang mendengarkan, agar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan share screen seperti biasanya. Oke ya. Saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang satu perkataan Tuhan Yesus yang agak sulit, yang ada di dalam sebuah perumpamaan. Dan kita mengambil contoh atau mengambil judul tentang Parable of Ten Minas dari Lukas 19 ayat 11 sampai ayat 27. Saudara, perumpamaan ini adalah satu perumpamaan yang jarang sekali dikhotbahkan di gereja. Untuk itu saya akan membacakan ya bagi saudara semua, dan saudara boleh mengikuti di dalam hati. Demikian Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Nah, saudara, sampai di sini saya berhenti dulu. Saya ingin menekankan di dalam perumpamaan mina ini ada satu hal yang harus saya tekankan, yaitu adalah di dalam kalimat ini, saudara, dinobatkan menjadi raja. Ya, ini ada satu kalimat penting yang akan menjadi salah satu kunci di dalam kita memahami perumpamaan ini. Jadi saudara ingat bahwa bangsawan yang pergi ini itu untuk dinobatkan menjadi raja, ya. Dan biasanya ini oleh para pentafsir Alkitab disebut dengan satu istilah the throne claimant atau pengeklaman tentang tahta sebagai raja. Saya lanjutkan saudara sekarang. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapakah uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Saudara, saya diminta untuk menjelaskan ayat ke-27 ini mestinya ya, di dalam salah satu perkataan Tuhan Yesus. Tetapi malam ini saya tidak akan khusus-khusus membahas ayat ke-27 ini, karena kita tidak bisa memahami ayat ke-27 ini kalau tidak mengerti seluruh konteks dari perumpamaan ini. Jadi saya ingin mengajak saudara sekarang mempelajari tentang perumpamaan mina ini. Saudara, sebelum kita membahas tentang perumpamaan ini, saya ingin menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa perumpamaan ini adalah salah satu cara yang unik dari Tuhan Yesus yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang berbagai kebenaran. Ya, jadi apa sebenarnya perumpamaan itu, saudara? Jadi perumpamaan itu adalah, ini definisi saya ya, suatu penyampaian pesan kebenaran melalui sebuah cerita atau narasi atau suatu perbandingan, analogi. Jadi kadang-kadang Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan itu bisa berupa cerita seperti yang sedang kita bahas, atau kadang-kadang dia mengajarkan perumpamaan di dalam bentuk perbandingan. Kerajaan Allah itu seumpama. Nah, itu adalah satu analogi ya. Nah, saudara, dengan kata lain, perumpamaan ini adalah suatu bentuk komunikasi yang tidak langsung, saudara. Indirect communication. Jadi orang ketika berbicara menyampaikan kebenaran melalui sebuah perumpamaan, dia tidak langsung berbicara secara directly, tetapi secara indirect, secara tidak langsung. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang kasih, dia tidak mengajarkan langsung kasihlah dan sebagainya, tetapi dia memakai sebuah cerita, misalkan tentang orang yang berhutang banyak yang tidak bisa membayar lalu diampuni oleh raja dan sebagainya. Nah, itu adalah satu message sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita harus belajar juga mengasihi dan mengampuni ya. Itu salah satu bentuk komunikasi secara indirect melalui sebuah perumpamaan. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa sih kok Tuhan Yesus ini mengajar pakai perumpamaan? Kenapa kok dia tidak mau langsung aja ngomong gitu di dalam hal-hal tertentu? Kenapa kok mesti pakai perumpamaan? Ya, bukankah di dalam perumpamaan ini orang bisa salah mengerti yang dia maksudkan apa? Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, saudara, Tuhan Yesus memakai perumpamaan jelas agar menarik perhatian pendengar. Manusia ini adalah satu makhluk yang senang mendengar cerita. Ya, contohnya saja banyak jemaat itu senang kalau khotbah hamba Tuhan itu banyak ceritanya. Yang diingat ceritanya, khotbahnya lupa. Nanti pulang ibadah yang diingat cuma cerita-ceritanya, kesaksian-kesaksian. Ya, nah di dalam bagian ini saudara, Tuhan Yesus itu memakai perumpamaan untuk menarik pendengarnya supaya memperhatikan apa yang dia ingin sampaikan. Kedua, perumpamaan ini adalah memang menolong untuk mudah diingat. Ya, seperti tadi yang saya katakan, banyak jemaat itu sering mengingat cerita-cerita di dalam khotbah lebih banyak daripada inti khotbahnya sendiri. Nah, yang ketiga ini saudara, ini agak aneh. Mengapa Tuhan Yesus memakai sebuah perumpamaan di dalam menjelaskan satu kebenaran? Mungkin saudara tidak pernah berpikir Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan kebebalan manusia yang berdosa di dalam memahami kebenaran Allah. Jadi ada saat-saatnya saudara, Tuhan Yesus ini memakai perumpamaan justru bukan supaya pendengarnya itu mengerti, tetapi justru untuk menunjukkan bahwa mereka orang yang bebal, yang tidak mungkin akan memahami maksud dan perkataan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tersebut. Ini misalkan ya, di dalam Markus 4 ayat 1-12, saya kutipkan salah satunya ya, ayat 12. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Perhatikan saudara, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini Tuhan Yesus mengutip kitab Yesaya ya. Tuhan Yesus, Allah mengutus Yesaya memberitakan Injil kepada bangsa Israel yang bebal, supaya mereka mendengar pun tapi mereka tidak mengerti dan sebagainya. Nah saudara, ini salah satu tujuan Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Salah satunya adalah supaya orang-orang itu
tidak mengerti, dengan kata lain menunjukkan mereka bebal dan mereka tidak pernah bertobat dan tidak mendapatkan pengampunan. Jadi di dalam kasus-kasus tertentu, perumpamaan ini hanya bisa dimengerti melalui anugerah yang Allah berikan kepada pendengarnya, supaya mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, berbalik dan bertobat, lalu mendapatkan pengampunan. Kepada orang-orang tertentu, Tuhan menutup anugerah untuk mengerti perumpamaan ini, sehingga mereka tidak pernah mengerti dan tidak pernah mengalami pertobatan. Ya, jadi ini salah satu tujuan Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Nah, saudara, kita tahu di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus itu mengajar perumpamaan hanya muncul di dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Di dalam Injil Yohanes tidak pernah mencatat perumpamaan Tuhan Yesus. Maka dari 3 Injil Sinoptik ini, kita bisa menemukan berbagai macam kategori perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi para teolog itu mengkategorikan, menggolong-golongkan perumpamaan Tuhan Yesus, ada kira-kira 30 lebih, itu bisa dikategorikan, ya. Nah, kalau kita mempelajari, saudara, para teolog itu bisa berbeda-beda di dalam menggolongkan perumpamaan Tuhan Yesus. Saya berikan salah satu contoh saja ya, yang diberikan oleh Klyne Snodgrass di dalam bukunya Stories with Intent. Ini satu buku tafsiran tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, Snodgrass itu membagi perumpamaan Tuhan Yesus bisa tentang perumpamaan kerajaan Allah, perumpamaan anugerah dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Ini misalkan orang yang berutang 10.000 talenta dan sebagainya itu ya. Perumpamaan tentang khusus tentang Israel ada. Tuhan Yesus mengajar atau menegur bangsa Israel khusus melalui perumpamaan-perumpamaan tertentu. Perumpamaan tentang Allah dan doa, perumpamaan tentang kehilangan ya, koin hilang, domba hilang, macam-macam. Perumpamaan tentang uang. Nah, ini cerita tentang orang kaya yang bodoh supaya kita hati-hati dengan uang dan sebagainya. Perumpamaan tentang akhir zaman, eskatologi, ya, dan perumpamaan tentang pemuritan dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh, saudara, bagaimana para teolog itu mengkategorikan. Nah, sekarang sebelum kita masuk, masih ada hal yang ingin saya jelaskan supaya kita mendapat gambaran yang lebih utuh tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Sekarang, saudara, dari segala kategori-kategori yang muncul di dalam Alkitab ini, kita ingin tahu apa keunikan perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat banyak rabi-rabi zaman Tuhan Yesus hidup ya juga pernah mengajar pakai perumpamaan. Jadi apa keunikan perumpamaan Tuhan Yesus? Di dalam bukunya Arlan Hortgren ya, itu menuliskan ada 6 keunikan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Pertama, saudara, perumpamaan Tuhan Yesus itu bersifat personal dan menuntut respon dari pendengarnya. Jadi Tuhan Yesus ini bukan sekedar cerita lalu ya sudah begitu toh, enggak. Setiap perumpamaan Tuhan Yesus itu menghantam hati nurani, menghantam pikiran pendengarnya, dan menuntut respon. Misal, saudara, di dalam Matius 18 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, dan pergi mencari yang sesat itu? Bagaimana pendapatmu? Ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus seringkali di dalam berbagai perumpamaannya itu selalu menantang pendengarnya. Apa menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Siapakah sesamaku manusia? Dan seterusnya ya, supaya pendengarnya ini berespon. Jadi Tuhan Yesus ini bukan sekedar dongeng lalu selesai, tidak. Melalui perumpamaan dia menuntut satu respon dari pendengarnya secara pribadi. Yang kedua, saudara, Hortgren mengatakan perumpamaan Tuhan Yesus ini bukan bagian dari suatu argumen yang lebih besar, tapi perumpamaan ini adalah inti dari berita dan inti pengajaran Tuhan Yesus. Jadi maksudnya begini, ketika Tuhan Yesus mengajar sebuah perumpamaan, mengatakan sebuah perumpamaan, itu bukan suatu bagian dari argumentasi Tuhan Yesus yang lebih besar. Bukan, saudara. Tetapi perumpamaan itulah yang menjadi inti berita dan pengajaran Tuhan Yesus.
Misalkan Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu dan sebagainya. Ya, Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu melalui perumpamaan itu. Perumpamaan itulah inti pengajaran Tuhan Yesus, ya, bukan bagian dari cerita yang lain. Berarti saudara, ini menunjukkan perumpamaan Tuhan Yesus itu bersifat otentik. Artinya asli dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memikirkan, dia mengajar apa, dia ingin menyampaikan apa, lalu dia memakai perumpamaan tertentu untuk menyampaikan sebuah kebenaran tersebut. Jadi itu yang maksud dari otentik, ya. Jadi Tuhan Yesus bukan niru-niru cerita dari kitab yang lain, bukan plagiat atau mengfotokopi cerita perumpamaan dari kitab-kitab yang lain, tidak. Yang ketiga, saudara, perumpamaan Tuhan Yesus kalau saudara perhatikan itu selalu sederhana, saudara. Memakai cerita sehari-hari. Ada seorang pergi menabur dan sebagainya. Simple, satu kehidupan sehari-hari. Ada seorang mempunyai 2 anak, 1 bungsu, 1 sulung dan sebagainya, ya. Dan semuanya kalau saudara perhatikan, perumpamaan Tuhan Yesus itu tidak ada nama orangnya, kecuali perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, orang kayanya pun tidak disebut nama, yang muncul nama ya Lazarus, dan kemudian ada nama Abraham di situ disebut. Selain dari orang kaya dan Lazarus ini, semua perumpamaan Tuhan Yesus itu tidak ada namanya, saudara. No name, ya. Jadi itu tidak penting bagi Tuhan Yesus. Yang penting itu message, pesan yang ingin dia sampaikan. Keempat, perumpamaan Tuhan Yesus memiliki keunikan karena perumpamaannya semua berorientasi tentang Allah dan seluruh sifat-sifatnya, dan termasuk adalah tentang kerajaan Allah. Allah yang Maha Pengampun di dalam perumpamaan tentang orang yang berhutang, tentang anak bungsu yang kembali kepada bapaknya, diampuni, diterima kembali, dan sebagainya. Itu semua perumpamaan Tuhan Yesus berorientasi tentang Allah dan kerajaan Allah, Kingdom of God. Tidak ada yang lain, saudara. Yang kelima, nah ini yang juga kita tidak pernah pikirkan. Perumpamaan Tuhan Yesus ya seringkali penuh kejutan dan tidak disangka-sangka oleh pendengarnya. Saudara, kalau kita dulu suka nonton film ya, khususnya film-film Indonesia zaman dulu, film itu baru main 15 menit, 20 menit gitu kan kita bisa tebak, saudara. Endingnya ini penjahatnya, oh ini nanti yang menang gitu kan. Kita bisa menebak. Tapi kalau saudara membaca perumpamaan Tuhan Yesus, saudara seringkali terkejut karena endingnya tidak disangka-sangka. Misal saudara, tentang perumpamaan orang yang bekerja di ladang ya. Ada yang dipanggil pagi-pagi, ada yang dipanggil siang, ada yang dipanggil sudah sore menjelang bubar kerja. Tapi saudara berpikir, nah yang kerja sampai pagi nih pasti dapat gaji lebih banyak dari yang kerja sore hari. Ternyata perumpamaan itu penuh kejutan, saudara. Yang punya ladang itu membayar dengan gaji yang sama. Semua diberikan gaji yang sama. Nah, ini salah satu contoh ya kejutan yang tidak disangka-sangka. Termasuk yang tadi itu, domba yang hilang. Kita berpikir, lah punya 100 domba, hilang 1 ya biarin aja kan masih ada 99. Ternyata Tuhan Yesus enggak. Dia akan tinggalkan yang 99, dia akan cari yang 1 itu sampai ketemu. Ini sesuatu cerita atau perumpamaan yang tidak lazim di dalam telinga pendengarnya ya. Yang keenam terakhir saudara, perumpamaan Tuhan Yesus ini menurut Hulgren memakai dan menggabungkan 2 tradisi utama Yahudi, yaitu hikmat untuk mengajarkan sesuatu hikmat, satu kebenaran, dan seringkali perumpamaan Tuhan Yesus ini berkaitan dengan akhir zaman, eskatologi, seperti yang akan kita pelajari pada malam ini. Ya, sekarang kita mulai masuk di dalam perumpamaan mina yang tadi sudah kita bahas. Saudara, tadi saya membacakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang 10 mina. Setelah saya selesai membaca itu, saudara mengikutinya, apa yang muncul di dalam pikiran saudara ketika membaca dan mendengarkan tentang perumpamaan mina tersebut? Ada orang pergi, lalu memanggil 10 pegawainya, diberikan masing-masing 1 mina dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang muncul di dalam pikiran saudara? Saya yakin saudara akan berpikir perumpamaan mina ini kok ada mirip-miripnya
dengan perumpamaan talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saudara, ceritanya sangat mirip sekali antara dua perumpamaan ini. Maka saya ingin memulai dengan menjelaskan hubungan dua perumpamaan ini supaya kita lebih jelas memahami keunikan perumpamaan mina, ya. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri dua perumpamaan ini sangat mirip sekali. Bahkan ada yang mengatakan sama. Tetapi apakah betul ini dua perumpamaan yang sama? Di balik segala kemiripannya ada beberapa perbedaan. Saya tunjukkan dua saja ya perbedaannya yang utama. Perbedaannya itu seperti ini, saudara. Di dalam perumpamaan talenta diceritakan Yesus sebelum masuk Yerusalem, ya, belum masuk Yerusalem. Tetapi di dalam perumpamaan mina itu Yesus sudah mendekati masuk ke Yerusalem, akan masuk ke Yerusalem. Di dalam perumpamaan talenta ini diskorsnya itu wacananya ya, ceritanya, wacana latar belakangnya itu tentang eschatological atau akhir zaman. Karena Matius 24-25 itu semua bicara tentang akhir zaman. Kalau saudara mengikuti Matius 25, sebelum talenta ini kan ada perumpamaan tentang 10 gadis, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Itu kan tentang akhir zaman ya, mempelai laki-lakinya datang lalu obornya mati dan sebagainya, tidak siap menerima dan sebagainya. Itu kan tentang akhir zaman. Tetapi di dalam perumpamaan mina ini wacananya atau latar belakangnya Tuhan Yesus sedang bicara tentang kingdom of God, kerajaan Allah. Jadi ada perbedaannya meskipun juga ada kemiripan-kemiripan di antara dua perumpamaan ini. Maka sebenarnya apa, saudara, hubungan perumpamaan mina dan perumpamaan talenta ini? Saya harus memberikan beberapa pandangan dari beberapa teolog, dari beberapa buku-buku tafsiran yang saya baca. Ya, misalkan R.T. France, saudara. R.T. France ini berpendapat bahwa sebenarnya ini dia mengatakan ya, anehnya ya, beberapa pentafsir Alkitab itu ngotot menolak ya, resisten menolak bahwa ada kemungkinan Tuhan Yesus di dalam jangka waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus itu telah memakai dan memakai ulang materi yang sama, materi yang mirip di antara dua perumpamaan ini ya, dengan pendengar yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda pula ya. Jadi R.T. France ini berpendapat, saudara, bahwa dua perumpamaan ini itu bisa merupakan perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus similar, mirip, materinya mirip tetapi mengalami modifikasi, dipakai di Matius lalu dipakai di mina sesuai dengan pendengarnya masing-masing. Nah, ini mirip-mirip seperti seorang pengkhotbah ya, saudara. Pengkhotbah itu diberikan tema yang mirip-mirip. Dia khotbah di gereja A, esensinya sama dengan gereja B, tapi mungkin ceritanya dirubah sedikit, ilustrasinya diganti dan sebagainya. Nah, R.T. France berpendapat seperti itu, bahwa antara dua perumpamaan ini kemungkinan memiliki bahan yang sama diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam konteks yang berbeda ya. Claire Bloomberg juga sama mengatakan bahwa cerita atau perumpamaan di dalam Injil Lukas itu berdiri sendiri, terpisah dari cerita yang Tuhan Yesus katakan ya, sebagai cerita atau sebuah perumpamaan yang berdiri sendiri, mirip, similar kepada perumpamaan talenta di dalam peristiwa atau konteks yang berbeda. Jadi sama dengan R.T. France. Jadi sebenarnya ini sama, esensinya sama Matius dengan Lukas ini, cuma Tuhan Yesus modifikasi sedikit-sedikit di dalam konteks yang berbeda, pendengar yang berbeda. Nah, Alfred Plummer di dalam tafsirannya juga mengatakan hal yang mirip ya. Kita memiliki laporan atau catatan yang akurat atas dua perumpamaan yang berbeda, bukan dua laporan
atau dua cerita dari perumpamaan yang sama. Jadi saudara, Alfred Plummer mengatakan antara perumpamaan talenta dan mina ini menurut Plummer adalah dua perumpamaan yang berbeda, bukan cerita yang sama. Jadi kan gini saudara, di dalam Injil Sinoptik itu kan seringkali Tuhan Yesus itu dicatat di Matius, juga dicatat di Lukas, juga dicatat di Markus. Satu kasus, satu peristiwa. Tapi kan nyatetnya lain-lain. Ya, ada yang ngomong orang yang buta satu, nanti di Lukas yang orang buta yang minta disembuhkan kok dua. Tapi itu sebenarnya satu peristiwa yang sama, gitu kan. Nah, Alfred Plummer ngomong enggak, yang Matius dan Lukas di dalam perumpamaan ini dua perumpamaan yang berbeda. Tidak berhubungan satu dengan yang lain, ini dua peristiwa yang berbeda, ya. Jadi mirip-mirip dengan Cliff Bloomberg. Nah, ini sedikit satu gambaran relasi antara perumpamaan talenta dan mina. Saudara, dari dua perumpamaan ini memang ada kemiripannya, tetapi ada satu perbedaan yang sangat menonjol di antara dua perumpamaan ini yang tadi saya lingkari garis merah, yang saya minta saudara mengingat tadi dulu. Bangsawan itu yang memberikan mina itu diangkat menjadi raja. Ini tidak ada di dalam Matius, saudara. Nah, ini yang membedakan antara Lukas dengan Matius. Jadi, menurut saya, problem utama dari perumpamaan mina ini yang membedakan dengan talenta, itu adalah di dalam satu narasi, satu cerita, penobatan bangsawan tersebut menjadi raja. Throne claimant, istilah yang dipakai oleh para teolog, para pentafsir. Throne claimant, menjadi raja yang tidak pernah muncul, tidak ada cerita itu di dalam perumpamaan Matius 25 dengan talenta. Ya, ini yang membedakan, yang paling membedakan antara mina dengan talenta, Matius dan Lukas. Jadi saudara, kita akan menggali lebih dalam dengan adanya perbedaan throne claimant di dalam Lukas ini. Sebenarnya ini apa yang dimaksudkan oleh Lukas sebagai penulis Injilnya. Maka Klyne Snodgrass di dalam bukunya Stories with Intent mengatakan ada 3 kemungkinan hubungan antara perumpamaan mina dan perumpamaan talenta. Sekarang saya akan jelaskan. Pertama, kedua perumpamaan ini, ya tadi setelah saya berikan kutipan dari orang-orang di atas itu, kedua perumpamaan ini adalah dua perumpamaan yang terpisah masing-masing. Yang terpisah, yang masing-masing memiliki narasi yang berbeda. Jadi Matius ya cerita sendiri, Lukas ya cerita sendiri. Throne claimant atau tadi bangsawan itu menjadi raja adalah bagian dari perumpamaan mina. Ya, jadi ini seperti yang tadi saya kutipkan Cliff Bloomberg dan sebagainya yang mengatakan ini dua perumpamaan yang berbeda, masing-masing punya pendengarnya sendiri-sendiri, dan cerita tentang bangsawan yang jadi raja itu memang bagian dari perumpamaan mina. Ini yang pertama ya, hubungan yang pertama. Yang kedua, saudara, ada teolog-teolog yang mengatakan kedua perumpamaan ini adalah dua perumpamaan yang terpisah, yang masing-masing memiliki narasi yang berbeda. Sampai di sini sama dengan nomor 1, bedanya di sini. Tapi throne claimant atau bangsawan itu diangkat menjadi raja, itu adalah tambahannya Lukas berdasarkan tradisi Lukas, Luke tradition. Jadi pandangan kedua ini ngomong kira-kira seperti ini. Sebenarnya antara Matius dan Lukas, talenta dan mina ini ada dua perumpamaan yang mirip atau bahkan sama. Tapi oleh Lukas dimodifikasi, ditambahi, ada cerita bangsawan itu bukan sekedar pergi, tapi dia pergi untuk dinobatkan jadi raja, ditambahi gitu loh sama Lukas ya, sebagai penulis Injil. Nah, ini saudara yang dipegang pandangan ini misalkan oleh Joachim Jeremias ya, seorang pentafsir Alkitab. Dia mengatakan kita memiliki
memiliki second atau kedua parabel tentang throne claimant for the throne, ya, yang ditambahkan oleh Lukas. Dengan kata lain, sebenarnya di dalam perumpamaan mina ini ada dua perumpamaan. Satu perumpamaan bangsawan itu membagi-bagikan mina. Yang satu perumpamaan yang lain itu cerita tentang bangsawan yang dinobatkan jadi raja. Dua perumpamaan ini oleh Lukas itu diblend, dicampur, dimodifikasi menjadi satu perumpamaan yang baru yang sekarang ada di dalam Alkitab kita. Ini menurut pandangan yang kedua, Joachim Jeremias. Termasuk Arlan Hultgren juga mengatakan hal yang sama, ya. Jadi dua perumpamaan ini kemungkinan besar tidak datang dari sumber yang sama, ya, dipakai oleh penginjil atau Matius dan Markus, tetapi dari dua tradisi yang terpisah, dua tradisi yang independen. Sumbernya itu lain, Matius dan Lukas. Kemudian oleh Lukas ditambahi dengan perumpamaan orang tersebut menjadi raja. Craig Blomberg juga mengatakan hal yang sama. Jadi kemungkinan besar penjelasan terbaik dari Injil Lukas adalah bahwa dia itu menggabungkan dua perumpamaan. Perumpamaan tentang talenta, asalnya tentang talenta seperti di Matius, dan perumpamaan tentang throne claimant, orang tersebut dinobatkan jadi raja. Ya, jadi ini pandangan teori yang kedua. Kok bisa beda antara Matius dan Lukas tapi juga ada mirip-miripnya? Pandangan kedua tadi mengatakan iya, soalnya di dalam Injil Lukas dicampur dengan perumpamaan lain, bangsawan itu jadi raja. Ya, sekarang kemungkinan yang ketiga, Saudara. Ketiga mengatakan kedua perumpamaan ini itu memiliki sumber yang sama. Jadi sebenarnya ini sumbernya sama antara mina dengan talenta ini. Namun Lukas menambahkan perumpamaan throne claimant, ya. Ini adalah pandangan yang ketiga. Jadi di dalam pandangan yang ketiga ini bukan sumber yang independen. Kalau tadi nomor 1, nomor 2 itu kan masing-masing independen. Pandangan ketiga ngomong enggak, ini sumbernya sama nih, asal usulnya sama. Cuma Lukas ditambahkan throne claimant, ya. Jadi saudara, memang ini sedikit agak membingungkan bagi kita yang tidak terbiasa, ya. Nanti saudara bisa dengarkan lagi materi ini dengan pelan-pelan. Ini pandangan ketiga dianut oleh pentafsir Bernard Scott. Jadi Bernard Scott mengatakan sebenarnya antara perumpamaan talenta dan perumpamaan mina ini memiliki sumber yang sama, common originating parable, sebuah perumpamaan yang umum yang sama, cuma oleh Lukas ditambahi bangsawan itu jadi raja, sehingga jadi beda. Klein Snodgrass kesimpulannya seperti apa? Jadi setelah dia menganalisa, dia akhirnya mencapai satu kesimpulan. Kemungkinan yang terbaik, dia mengatakan, saya tidak berpikir ya bahwa dua cerita ini itu adalah cerita yang sama atau perumpamaan yang sama atau memiliki sumber yang sama. Dia mengatakan satu di antara dua pilihan itu yang lebih memungkinkan. Jadi nomor 1 dan nomor 2 tadi, saudara. Nomor 3 ini menurut Snodgrass tidak benar. Jadi ini dua independen, dua parable yang independen antara mina dengan talenta, ya. Nah, saudara sekalian, kita telah melihat relasi hubungan perumpamaan talenta dan perumpamaan mina yang memiliki kemiripan, tapi juga ada perbedaan yang fatal di antara kedua perumpamaan ini. Setelah saya menjelaskan tiga kemungkinan ini, apa kesimpulannya? Saya ingin memberikan kesimpulan yang singkat saja ya, saudara. Pertama, saudara, saya lebih setuju mengatakan bahwa perumpamaan mina dan perumpamaan talenta ini memang mirip, tapi ini dua perumpamaan yang berbeda, saudara, dengan konteks yang berbeda pula. Jadi ini bukan satu peristiwa diceritakan dengan dua cara oleh Matius dan Lukas. Bukan, saudara. Ini dua perumpamaan yang berbeda. Konteksnya berbeda, pendengarnya berbeda, tapi nanti kita akan lihat tujuannya memiliki tujuan yang mirip, ya. Ini yang pertama.
Lalu bagaimana kita menanggapi kok ada teori yang mengatakan, oh Lukas ini ditambahkan, ada dua perumpamaan tentang talenta, ditambahi perumpamaan yang lain lalu dicampur oleh Lukas sehingga menjadi perumpamaan mina seperti di Alkitab sekarang. Nah, di dalam kasus itu saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Kalaupun betul saudara, Lukas itu menggabungkan dua perumpamaan Tuhan Yesus antara perumpamaan mina dan perumpamaan bangsawan itu jadi raja lalu digabung menjadi satu cerita yang baru, ya kita harus melihat itu sebagai bagian dari inspirasi Roh Kudus kepada penulis Alkitab. Jadi intinya saya tidak mempermasalahkan apakah Lukas ini asalnya memang satu perumpamaan atau ini asalnya dua perumpamaan lalu digabung oleh Lukas. Bagi saya tidak terlalu penting, karena kalaupun digabung kita harus melihat itu bagian dari inspirasi Roh Kudus menuntun penulis Alkitab, dalam hal ini Lukas, untuk menuliskan firman Tuhan seperti itu. Ya, jadi inilah saudara sedikit gambaran hubungan antara perumpamaan talenta dan perumpamaan mina dengan segala kerumitan dan keunikannya. Nah, sekarang saya mulai akan masuk. Lalu apa arti dari perumpamaan ini, saudara? Saya ingin mengajak kita mulai memaknai apa maksud Tuhan Yesus cerita perumpamaan talenta dan perumpamaan mina ini. Ada beberapa tafsiran, saudara. Tafsiran pertama mengatakan bahwa di dalam dua perumpamaan yang mirip ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang spiritual gift, karunia rohani di dalam kedua perumpamaan ini. Saudara, ini adalah satu tafsiran yang paling umum yang mungkin kita paling sering dengar dari atas mimbar, dikhotbahkan. Ketika Tuhan Yesus cerita tentang talenta dan mina, ada seorang membagikan talenta, yang seorang diberikan 5, yang kedua diberikan, hamba kedua diberikan 2, hamba ketiga diberikan 1. Kalau di mina kan ada 10 karyawan, masing-masing diberikan 1 mina, dan seterusnya. Lalu ditafsirkan, ini Tuhan Yesus sedang berbicara, mengajarkan tentang spiritual gift atau karunia-karunia rohani. Ada karunia mengajar, ada karunia berkhotbah, karunia menasehati. Satu diberikan 2 karunia, satu diberikan 5 karunia, yang satu cuma diberikan 1 karunia, yang tidak mengerjakan akan dihukum dan sebagainya. Ya, nah saudara, ini tafsiran yang paling umum yang mungkin kita pegang, kita berpikir seperti ini, saudara, ketika kita membaca Alkitab. Nah, Arlan Hultgren di dalam tafsirannya dia juga berpikir seperti itu. Jadi di dalam perumpamaan talenta, ini Hultgren berbicara tentang Matius 25 ya, tentang talenta. Hultgren mengatakan ini menekankan kepada para murid, keharusan para murid untuk menggunakan karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada mereka sebelum Kristus datang. Jadi kan nanti beberapa waktu kemudian Tuhan ini datang di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Lukas, Tuhan ini datang sekarang kembali sudah jadi raja kan, untuk meminta pertanggungjawaban kepada para hamba-hambanya. Nah, ini tafsirannya Hultgren. Dan ini tafsiran yang paling umum, saudara, yang kita sering dengar atau sering kita baca di dalam buku-buku rohani. Nah, saudara, saya ingin mengatakan bahwa tafsiran ini meskipun paling populer, tapi ini paling keliru, saudara. Tafsiran paling keliru. Kenapa keliru? Karena ada satu kebingungan dan kerancuhan ketika kita membaca khususnya tentang perumpamaan talenta ini. Kita mengkait-kaitkan istilah talenta itu dengan spiritual gifts. Padahal ini tidak ada hubungannya, saudara. Talenta memang dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata talent yang diterjemahkan talenta. Dan kebetulan kata talenta ini dalam bahasa Indonesia itu berkaitan dengan namanya bakat. American Got Talent, Indonesia Got Talent, Indonesia mencari bakat dan sebagainya. Sehingga seolah-olah saudara perumpamaan ini itu berbicara Tuhan Yesus sedang memberikan karunia-karunia rohani yang seperti dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 12 dan 14. Ada karunia menasihati, karunia berkhotbah, karunia ini dan sebagainya. Padahal ini tidak ada hubungannya, saudara. Talenta di sini dan mina ini bukan bicara spiritual gifts.
ini adalah mata uang. Talenta dan mina ini adalah alat tukar, alat bayar. Ya, jadi di dalam Alkitab itu ada beberapa jenis mata uang atau alat bayar. Ada talenta, nanti ada dirham, ada mina, macam-macam. Masing-masing itu ada nilainya sendiri-sendiri. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ngomong tentang spiritual gift, saudara. Tafsiran ini tidak didukung oleh narasi yang ada, ya. Karena khususnya di dalam cerita atau perumpamaan talenta dan mina, itu nanti endingnya itu ada tentang penghukuman Allah, judgment of God. Ada yang diberikan satu, dipendam di tanah. Yang tadi di mina, diberikan satu mina, dibungkus sapu tangan. Ya, mirip-mirip, pokoknya tidak bertanggung jawab hamba tersebut. Ada cerita penghukuman di dalam Matius 25:30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara lihat, hamba ketiga di dalam Matius 25 yang tidak mengerjakan talenta yang dia berikan itu, dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ini di mana, saudara? Tuhan Yesus ketika ngomong di dalam khotbah yang lain, ayat yang lain, kegelapan yang paling gelap, terdapat ratap dan kertak gigi, tidak lain tidak bukan ini neraka, saudara. Ya. Jadi hamba ini dibuang ke neraka, dihukum ke neraka. Lukas 19 ayat 27 agak sedikit berbeda. Yang dihukum di dalam Lukas ya tentang mina ini bukan hamba yang tadi bungkus mina di sapu tangan, bukan. Yang dihukum justru adalah orang-orang yang melawan bangsawan ini jadi raja. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini yang dihukum, saudara. Hamba ketiga yang tidak setia tadi tidak diceritakan dihukum. Yang dihukum justru orang yang menentang bangsawan itu jadi raja, ya. Nah, saudara sekalian, saya di dalam bagian ini menolak tafsiran bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita harus memakai karunia rohani kita. Nah, kenapa saudara kok kita menolak tafsiran ini? Saya di dalam bagian ini setuju banget dengan Craig Blomberg ya di dalam tafsirannya. Dia mengatakan pandangan atau tafsiran tentang para perumpamaan ini yang mengajarkan karunia rohani yang tidak dipakai, kemampuan-kemampuan yang tidak digali akan hilang atau akan lenyap, ini tidak cocok, saudara. Dengan apa? Dengan adanya adegan atau scene di dalam perumpamaan ini yang menunjukkan kepada final judgment, penghakiman terakhir. Jadi kesulitannya itu adalah, saudara, masa iya sih kalau perumpamaan ini bicara tentang karunia Roh Kudus ya? Apa iya sih kalau ada orang tidak memakai karunia rohaninya yang Tuhan berikan kepada dia, dihukum di dalam neraka? Itulah kesulitannya, saudara. Karena di dalam Alkitab, saudara, tidak pernah mengajarkan orang itu dihukum di dalam neraka hanya gara-gara dia tidak memakai karunia rohani yang dia miliki. Misal dia dikasih karunia untuk menyanyi, tapi dia tidak pernah pakai untuk melayani Tuhan, tidak pernah ikut paduan suara, tidak pernah ini. Masa iya sih orang-orang begini Tuhan hukum masuk ke neraka, saudara? Kalau ia benar seperti ini, saudara, neraka itu penuh sesek, surga akan kosong melompong. Kenapa? Karena banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak pernah melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi kita percaya setiap orang Kristen, anak Tuhan sejati, diberikan satu karunia rohani untuk melayani Tuhan. Ada diberikan 2, berikan 3. Tapi banyak anak Tuhan itu tidak pernah melayani Tuhan. Karunianya itu tidak pernah dipakai untuk pelayanan. Masa iya orang-orang begini nih Tuhan hukum masuk neraka? Lalu apa bedanya mereka dengan orang yang menolak Tuhan Yesus? Jadi saudara, saya harap menangkap logikanya ya. Tafsiran pertama ini tafsiran yang paling lemah sekali ya, harus kita tinggalkan. Ini bukan bicara tentang spiritual gifts, saudara. Sekarang tafsiran kedua. Lalu gitu Tuhan Yesus bicara apa di dalam perumpamaan talenta dan mina ini? Nah, di dalam perumpamaan kedua ini, tafsiran kedua ini mengatakan perumpamaan ini bicara tentang kesetiaan di dalam pelayanan.
atau apapun yang Allah berikan di dalam hidup kita, ya, mengelola berkat Tuhan, mengelola semua yang Tuhan berikan kepada kita, pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Ada yang berikan 5, berikan 3, berikan 1, atau berikan berapapun, harus kita setia mengerjakannya. Ya, ini tafsiran dari beberapa teolog seperti yang saya tuliskan di situ, Adolf Juliser, David Flasher, Brett Young, dan sebagainya. Ya, tafsiran ini tidak secara khusus bicara tentang karunia rohani, tetapi bicara tentang kesetiaan, penekanannya kepada kesetiaan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup. Ya, masih bisa kita terima lah. Oke ya, message-nya masih bisa masuk ke dalam logika kita. Ketiga, saudara, perumpamaan ini bicara tentang akhir zaman. Kepergian Sang Tuhan itu adalah kenaikan Tuhan Yesus. Kembalinya Tuhan itu setelah sekian lama menunjuk kepada parousia atau second coming of Christ. Sedangkan hamba pertama itu melambangkan orang Yahudi yang bertobat. Jadi yang diberikan 5 mina, atau di dalam Lukas, hamba yang mengerjakan mina tersebut. Orang kedua atau hamba kedua di dalam perumpamaan tersebut melambangkan orang-orang non-Yahudi, Gentile yang bertobat, ya. Dan hamba ketiga yang tidak bekerja, yang malas itu adalah melambangkan orang yang tidak bertobat. Nah, saudara, tafsiran ketiga ini adalah tafsiran yang istilahnya itu mengalegorikan. Jadi ada satu teknik pentafsiran yang disebut dengan alegori. Alegori itu melihat detail-detail di dalam sebuah perumpamaan, lalu dicocok-cocokkan, kira-kira ini cocoknya sama siapa ya, yang itu cocoknya dengan apa ya. Nah, itu alegori, saudara, ya. Sama seperti misalkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, orang Samaria yang baik hati itu adalah Tuhan Yesus. Nah, orang yang dirampok itu adalah Adam. Perampok itu adalah iblis, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, saudara, itu semua dialegorikan sampai detail-detailnya itu dicocok-cocokkan dengan sesuatu atau dengan seseorang. Nah, tafsiran ini ketiga itu mengalegorikan daripada perumpamaan talenta dan mina, bahwa Tuhan tersebut adalah Tuhan Yesus, hamba pertama adalah orang Yahudi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Alan Hultgren kembali mengatakan, jelas di dalam perumpamaan ini ada hal kedua yang terus muncul di dalam Injil Lukas, ya, tentang parabel mina ini, yaitu adalah tentang judgment, penghukuman kepada mereka yang menolak Tuhan Yesus. Ini tafsiran Hultgren di dalam Lukas 19. Ya, demikian juga Brandon Scott di dalam tafsirannya juga sama. Jelas bahwa orang yang pergi itu harus dimengerti sebagai Tuhan Yesus, dan dia datang kembali itu menunjuk kepada judgment, adegan penghukuman, ya. Saudara-saudara, bagaimana kita menanggapi tafsiran yang ketiga ini? Memang tidak bisa disangkali, saudara. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Tuhan yang pergi, Tuhan yang memberi mina atau talenta itu, mau tidak mau itu sedang menunjuk kepada diri Tuhan Yesus. Jadi tafsiran ketiga ini menurut saya masih ada poin kebenaran di dalamnya. Suatu saat dia akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang tersebut, ya. Nah, sekarang sebelum kesimpulan saya lanjutkan dulu tafsiran keempat. Tafsiran keempat, perumpamaan ini menggambarkan kematian, kebangkitan, dan kedatangan Tuhan Yesus. Ditujukan kepada para murid-murid agar hidup menjalankan kehendak Tuhan di dalam masa penantian Tuhan itu datang kembali, ya. Jadi tafsiran ini menurut saya juga agak lemah sekali. Tuhan Yesus tidak khusus-khusus berbicara tentang kematian dan kebangkitan, dan Tuhan Yesus tidak khusus-khusus juga berbicara kepada para murid. Nanti kepada siapa Tuhan Yesus menunjukkan perumpamaan ini? Nah, ini ada di dalam tafsiran yang kelima. Jadi tafsiran kelima ini unik, saudara. Dikatakan seperti ini, bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada para pemimpin orang Yahudi, hamba ketiga, yang diwakilkan oleh
hamba yang malas tersebut yang dipercayakan hukum Taurat tetapi justru tidak menjalankannya dengan baik. Baik di perumpamaan talenta maupun di perumpamaan mina, hamba ketiga ini sama-sama tidak bekerja. Satu dipendem, satu dibungkus sapu tangan. Nah, C.H. Dodd, Joachim Jeremias, dan Leith McGaughey, dan saya yakin banyak pentafsir lain, ini melihat sebenarnya Tuhan Yesus ini berbicara di dalam dua perumpamaan yang berbeda ini, pendengarnya atau fokusnya ditujukan kepada orang yang sama, yaitu para pemimpin Yahudi, yang digambarkan dengan orang ketiga yang tidak mengerjakan. Jadi sama seperti bangsa Israel, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi, yang diberikan hukum Taurat, tapi mereka salah mempergunakan hukum Taurat tersebut. Nah, Joachim Jeremias, saudara, misalkan mengatakan, dia berkata, kita dapat mengasumsikan bahwa Yesus asalnya menunjukkan, mengadres parabel ini kepada para ahli Taurat, parabel talenta di dalam Matius. Nah, tetapi seperti hamba di dalam perumpamaan tersebut, mereka tidak bertanggung jawab dan tidak memakai apa yang Tuhan sudah berikan mereka dengan baik. Jadi kira-kira seperti itu, saudara. Tafsiran yang kelima. Nah, ini adalah 5 tafsiran umum tentang mina dan talenta, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana sekarang kita mengambil kesimpulan dari beberapa kemungkinan ini? Saudara, untuk mentafsirkan perumpamaan mina ini, saudara, kita harus melihat konteksnya apa. Termasuk perumpamaan talenta tadi. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk membandingkan antara talenta dan mina. Di dalam konteks Matius 25, perumpamaan talenta konteksnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Perumpamaan gadis yang bijaksana dan bodoh ada di ayat 1-13, pasal 25. Lalu disambung perumpamaan dengan talenta yang sedang kita baca. Nah, setelah perumpamaan talenta, masih ada Tuhan Yesus bicara tentang penghakiman terakhir, ayat 31 sampai ayat 46. Jadi tidak bisa disangkali perumpamaan talenta ini merupakan bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus mengajarkan tentang akhir zaman, supaya bersiap-siap, berjaga-jaga, nanti akan ada penghakiman dan sebagainya. Sekarang konteks perumpamaan mina di dalam Lukas 19 ini bicara tentang keselamatan. Di dalam Lukas 19 ayat 1-10, kan tadi mina itu mulai ayat ke-11 Nah, ayat 1-10 ini kan cerita tentang Sakius. Tuhan Yesus ketemu Sakius, lalu Tuhan Yesus diundang ke rumahnya, masuk makan di sana, lalu Sakius bertobat. Lalu Tuhan Yesus ngomong, di rumah ini terjadi keselamatan dan seterusnya. Lalu ayat 11, perhatikan saudara. Di dalam Lukas 19 ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Di situ itu di mana, saudara? Ya di rumahnya Sakius. Jadi Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan mina ini masih di dalam konteks di rumahnya Sakius. Nah, siapa orang-orang yang mendengarkan di situ, saudara? Kemungkinan besar orang-orang Yahudi, teman-temannya Sakius pemungut cukai dan sebagainya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, bla 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 bla, yaitu perumpamaan mina yang sedang kita bahas. Ada seorang bangsawan memiliki 10 karyawan, masing-masing berikan 1 mina, lalu dia pergi dan seterusnya untuk dinobatkan jadi raja dan sebagainya dan sebagainya. Ini konteksnya. Jadi saudara, konteks ini Matius 25 dan Lukas 19 akan menolong kita untuk mengerti sebenarnya perumpamaan ini meskipun berbeda, tapi bicara tentang hal yang sama. Apa itu, saudara? Nah, di dalam Matius 25, di dalam Lukas 19 ada persamaannya. Tadi sudah saya singgung, dua perumpamaan ini endingnya itu adalah the judgment of God, penghakiman Allah, saudara. Baik di Matius maupun di Lukas. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Ini tidak boleh dilupakan, tidak boleh dibuang. Lalu saudara tafsir-tafsir semua maunya sendiri. Tidak boleh. Justru ini kuncinya, saudara. Ini kunci di dalam memahami dua perumpamaan ini. Tuhan Yesus mau ngomong apa? Nah, bagi saya,
Dua perumpamaan ini bicara adanya penolakan sebuah otoritas. Di Matius ada otoritas yang ditentang oleh hamba ketiga yang tidak mau mengerjakan talenta yang dia berikan. Di Lukas juga ada penolakan terhadap otoritas yang disoroti bukan hamba ketiga, tetapi adalah orang-orang yang berdiri di situ yang menolak dia sebagai raja. Saya tidak mau dia jadi raja saya. Nah ini saudara, ini satu clue, satu kunci untuk memahami arti dari kedua perumpamaan ini. Maka menurut saya, perumpamaan ini lebih tepat ditafsirkan berbicara tentang keselamatan dan penghakiman. Penolakan terhadap pribadi dan otoritas Kristus di dalam dua perumpamaan ini, ya, tuan itu, bangsawan itu, tidak lain tidak bukan, saya setuju itu bicara tentang pribadi Kristus. Jadi saya di dalam bagian ini setuju dengan tafsiran yang ketiga yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ini bicara tentang penghukuman kekal, ya. Ada penolakan terhadap otoritas dari Kristus membawa kepada penghukuman kekal. Nah, kepada siapa kedua perumpamaan ini ditujukan? Kok menjadi satu peringatan, menjadi satu warning bahwa orang yang menolak otoritas Tuhan tersebut akan dihukum. Saya setuju sekarang tafsiran yang kelima. Jadi Tuhan Yesus bercerita dua perumpamaan ini memang dalam konteks yang berbeda, peristiwa berbeda, tapi sebenarnya pendengarnya yang mirip-mirip, yaitu orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, yang menolak otoritas daripada Tuhan Yesus, yang sudah dipercayakan hukum Taurat, tetapi tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak mengerti maksud daripada hukum Taurat yang sesungguhnya. Dan tentunya ini juga menjadi peringatan bagi kita pada saat ini. Ya, jadi saudara, kesimpulan saya adalah gabungan dari tafsiran ketiga dan tafsiran yang kelima. Ini menjadi satu peringatan bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Kline Snodgrass, ya, ini sudah bagian terakhir. Kline Snodgrass memberikan satu kalimat, kita juga sama, ya, dengan cara kita sendiri menolak Mesias, seperti Archelaus, ya. Ini satu cerita, tidak saya jelaskan kan terlalu ruwet dan terlalu panjang. Tetapi intinya sama, kita ini sama seperti mereka bisa menolak Mesias itu, ya. Ego manusia kita akan menemukan satu alasan yang tidak terbatas untuk berkata, mengapa, ya, why no one should reign over us. Mengapa tidak boleh ada orang yang memerintah atas kita. Jadi intinya sama, ya, kita ini bisa menemukan 1001 macam alasan untuk menolak Kristus itu bertahta di atas hidup kita. Sama seperti di dalam kedua perumpamaan itu. Jadi kesimpulannya seperti ini, saudara. Saya gambarkan bahwa menolak Kristus itu membawa kita kepada konsekuensi besar, hukuman kekal. Dua perumpamaan yang berbeda ini, tapi mirip, itu berbicara tentang the judgment of God. Ini bicara satu peringatan besar, ya, bahwa siapapun yang menolak otoritas Kristus di dalam kedua perumpamaan ini, yang ditafsirkan sebagai orang Yahudi ataupun orang-orang yang menolak Kristus, konsekuensinya adalah penghukuman kekal. Maka ini jadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita menerima Kristus sebagai Tuhan? Di dalam Matius 25 kan Kristus digambarkan sebagai Tuhan. Di dalam Lukas 19, Kristus itu digambarkan sebagai Raja di dalam hidup kita. Ya. Jadi dua perumpamaan ini saling melengkapi, Kristus sebagai Lord, Tuhan, dan Kristus sebagai King, Raja di dalam hidup kita. Siapapun yang menolak otoritas Kristus ini membawa kita kepada konsekuensi besar, yaitu penghukuman yang kekal. Oke, saya sampai di sini dulu. Mungkin ada hal-hal yang nanti kurang jelas, silakan saudara boleh